Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati yaitu Bapak Gesit Yuda selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sini kami dari kelompok 2 akan berpresentasi dengan materi kami yang berjudul Filsafat Klasik, Filsafat Pra-Sokrates dan Sokrates. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Nama saya Ahmad Junaidi, NPM 2031030071. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik filsafat Yunani klasik. Keberadaan filsafat Yunani pada masa kelahirannya abad ke-600 sampai 300 sebelum Masehi menggambarkan adanya pengaruh yang kuat antara mitos dan logos. Mitologi merupakan suatu faktor yang mendahului filsafat dan mempersiapkan ke arah timbulnya pemikiran filosofis. Mitologi Yunani mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, tetapi jawaban-jawaban yang diberikan justru dalam bentuk mitos yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Adapun latar belakang penentuan dijatuhkan pada filsafat Yunani klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa filsafat Yunani klasik merupakan awal dari permulaan pemikiran filsafat atau pembahasan masalah filsafat secara spekulatif, rasional, dan tidak irasional dogmatis. Yang kedua, bahwa filsafat Yunani klasik merupakan contoh ilustrasi pemikiran dan pembahasan masalah filsafat secara sistematis dan lengkap, sehingga berlaku sampai sekarang. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan butir pada dasarnya, pemikir-pemikir filsafat saat ini merupakan komentator filsafat Yunani klasik dan menyesuaikan dasar-dasar pemikiran tokoh klasik dan tuntutan zaman dan perkembangan kebudayaan. Yang keempat, bahwa filsafat Yunani klasik dan para tokohnya merupakan bukti yang jelas bahwa apabila kebebasan pemikiran manusia dijamin, akan menghasilkan sesuatu, termasuk ajaran filsafat yang benar, baik, dan bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia yang manusiawi. Yang kelima, bahwa filsafat Yunani klasik yang agung itu menyadarkan kita yang tidak selamanya itu salah dan jelek, bahkan menuntut kita untuk lebih cermat dan giat menciptakan sesuatu lebih dari yang dilakukan mereka. Kemudian yang keenam, bahwa berpikir dan pemikiran filsafat tidak berada dalam kekosongan sosial. Artinya berpikiran dan pikiran filsafat kita diilhami, bersumber dan bermodalkan informasi-informasi hasil pemikiran para ahli filsafat sebelum kita. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfadrin Zulfi Kusnandar, NPM 20310300077. Selanjutnya, masa Prasokrates. Filsafat di masa Prasokrates merupakan tahap pertama dalam filsafat Yunani. Meskipun bukan merupakan filsafat murni, tetapi ia merupakan filsafat yang sesungguhnya. Adapun filsuf-filsuf yang hidup sebelum masa Sokrates adalah: yang pertama ada Thales. Dalam sejarah filsafat, Thales dijuluki sebagai filsuf Yunani pertama. Dia salah satu dari 7 orang bijak di zamannya. Sebagai filsuf, ia menjawab sebuah pertanyaan: apa asal-usul segala sesuatu? Menurut Thales, bahan dasar dari segala sesuatu adalah air. Itu merupakan kesimpulan setelah ia mengamati dominasi peran air di alam dan kehidupan manusia. Seperti dikatakan Aristoteles, Thales dari hari ke hari mengamati bahwa kabut memberikan kehidupan bagi segala sesuatu. Bahkan panas itu sendiri berasal dari kelembapan. Dia juga mengamati bahwa segala macam benih mempunyai kodrat kelembapan dan air merupakan asal dari hakikat benda-benda yang lembab. Thales mungkin juga dipengaruhi oleh teologi-teologi kuno, di mana air merupakan objek komando di kalangan dewa-dewi.
Yang kedua ada Anaximandros. Anaximander juga seorang ilmuwan. Konon, menurut Theophrastus, dia membuat sebuah peta yang mungkin digunakan oleh para pelaut Milesia ke Laut Hitam. Menurut Theophrastus, Anaximander adalah rekan sejawat Thales dan nampaknya lebih muda. Di samping kegiatan ilmiahnya, dia juga mencari jawaban atas pertanyaan yang sama yang menggugah Thales. Tapi menurut dia, prinsip pertama dan utama itu tidak mungkin air, seperti yang dikatakan Thales. Kalau perubahan kelahiran dan kematian, pertumbuhan dan kehancuran disebabkan oleh konflik, maka tak dapat dijelaskan mengapa ada benda-benda lain yang tidak dapat melebur menjadi air. Maka menurut dia, prinsip pertama dari segala benda adalah to apeiron, atau yang berarti substansi yang tak terbatas. To apeiron itu kekal dan tak dimakan usia. Itulah yang merangkum seluruh jagat. Anaximander mengajarkan bahwa bumi bukan berbentuk piringan, tapi silinder pendek. Kehidupan berasal dari laut dan melalui adaptasi dengan lingkungan bentuk-bentuk hewan yang sekarang atau berevolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NPM 2031030136. Di sini, saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi yang berjudul Anaximenes pada tahun 588 sampai 524 sebelum Masehi. Menurut Anaximenes, prinsip dasar segala sesuatu adalah udara. Kesimpulan ini mungkin sekali didasarkan pada fakta bahwa manusia hanya bisa hidup kalau bernafas. Jadi, udara adalah prinsip kehidupan. Sebagaimana halnya dengan jiwa kita, yakni udara, mempersatukan kita, demikian juga nafas dan udara merangkul seluruh dunia. Kata Anaximenes, jadi udara adalah prinsip dasar full stop dari dunia. Materi selanjutnya, Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Tentang Pythagoras tidak banyak diketahui. Yang pasti adalah bahwa Pythagoras mendirikan sebuah tarekat keagamaan di Kroton, Italia Selatan pada paruh kehidupan abad 6 sebelum Masehi. Menurut Pythagoras, prinsip dari segala-segalanya adalah matematika. Semua benda dapat dihitung dengan angka. Dari kita dapat mengekspresikan banyak hal dengan angka-angka. Filosof-filosof lain yang hidup sebelum masa Socrates diantaranya adalah 1. Xenophanes pada tahun 570 sampai 480 sebelum Masehi. 2. Herakleitos. 3. Parmenides dan Melissus. 4. Zeno. 5. Empedokles. 6. Leucippus. 7. Para filsuf atomisme. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rahmat Hidayat, NPM 20310300046. Saya di sini sebagai pemateri keempat ingin menjelaskan tentang masa Socrates. Pra-Socrates adalah alam atau kosmos. Pada masa sesudahnya yakni Socrates, perhatian bergeser pada manusia itu sendiri. Faktor-faktor penyebabnya antara lain: yang pertama, timbulnya sikap skeptik terhadap filsafat Yunani yang tidak dapat menjelaskan tentang asal-usul alam semesta. Yang kedua, semakin besar minat terhadap fenomena budayaan dan peradaban disebabkan pergaulan antara orang Yunani dan peradaban asing, contohnya Persia, Babilonia, dan Mesir. 1. Kaum sofis. Ada perbedaan antara filsafat Socrates dengan filsafat sesudahnya, yaitu yang pertama, pusat perhatian filsafat masa Socrates adalah manusia, peradaban, dan kebiasaan manusia. Dan yang kedua, sofisme dan filsafat Yunani sebelumnya juga berbeda dalam hal metode filsafat Yunani. Pra-Socrates memiliki metode deduktif, sedangkan kaum sofis menggunakan metode empiriko-induktif.
Dan yang ketiga, perbedaan juga terletak pada tujuan filsafat Sokrates. Filsafat Sokrates itu ingin mencari kebenaran objektif tentang dunia. Tujuan utama filsafat Prasokrates adalah menemukan kebenaran, sedangkan kaum sofis pada mengajar. 2. Sokrates. Sosok Sokrates sebagai filosof moral berawal dari peristiwa yang disebut pertobatan. Sokrates menyusul Oracle Delphic. Adapun ajaran Sokrates adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sokrates mengajarkan tentang definisi atau hal-hal yang umum yang biasa disebut universal yang bersifat tetap. Dan yang kedua, Sokrates mengajarkan tentang argumen-argumen induktif. Yang ketiga, tujuan dialektik bukan untuk mempermalukan orang, tapi untuk memperoleh kebenaran. Dan yang keempat, Sokrates menaruh perhatian besar pada etika. Yang kelima, etika Sokrates memiliki ciri pengetahuan dan kebijakan. Yang keenam, Sokrates mengajarkan bahwa hanya ada satu kebijakan, yakni pengetahuan akan apa yang betul-betul baik bagi manusia. Yang terakhir, yang ketujuh, dalam ajaran tentang agama, Sokrates mengakui adanya Allah. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan akan dilanjutkan oleh pemateri kelima. Kepada Zuhair saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhair Fikri Khairi dengan NPM 2031030068. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang masa Sokrates. Jadi yang ketiga itu ialah Plato. Plato adalah salah satu filsuf terbesar di dunia. Ia lahir di Athena dari keluarga yang terpandang. Menurut sejumlah sumber, nama aslinya itu ialah Aristokles. Nama Plato baru diberikan atau baru disematkan karena ia memiliki sosok fisik yang kuat. Plato menjadi murid Sokrates pada usia 20 tahun. Plato pernah mengunjungi Italia dan Sisilia ketika berumur 40 tahun. Adapun ajaran-ajaran yang terpenting dari Plato adalah yang pertama, dua dunia. Plato mengajarkan tentang dua dunia, yakni dunia ide dan dunia material atau jasmani. Dunia ide bersifat tunggal, permanen dan atau tidak berubah dan kekal. Dunia jasmani atau materi bersifat jamak, berubah-ubah dan tidak kekal. Yang kedua, jiwa. Jiwa adalah suatu adikodrati, berasal dari dunia ide, tidak dapat mati atau kekal. Jiwa terdiri dari 3 bagian atau fungsi. Yang pertama, yakni rasional atau dihubungkan dengan kebijaksanaan. Yang kedua, kehendak atau dihubungkan dengan keberanian, dan bagian keinginan atau nafsu atau dihubungkan dengan pengendalian diri. Yang ketiga, negara. Ajaran tentang negara itu merupakan ajaran puncak filsafat Plato. Menurut Plato, tujuan hidup manusia itu adalah eudaimonia atau hidup yang baik. Agar supaya hidup baik, orang harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu bukan soal akal semata, tapi seluruh diri manusia. Akal harus mengatur nafsu, akal sendiri tidak berdaya dan harus didukung dengan perasaan-perasaan yang lebih tinggi. Dalam suatu negara ada 3 golongan, yakni para penjaga atau orang bijak atau filsuf. Yang kedua, para prajurit yang menjamin keamanan, rakyat jelata seperti petani, tukang, dan pedagang. Yang keempat yaitu ialah Aristoteles. Aristoteles lahir di Siberia, Yunani Utara. Ketika ia berusia 18 tahun, ia belajar filsafat dengan Plato di Athena. Ia mendirikan sekolah Alsos. Lalu ia kemudian kembali ke Makedonia dan menjadi pendidik bagi Pangeran Alexander Agung. Ketika Pangeran Alexander Agung meninggal,
Timbullah huru-hara. Aristoteles dituduh sebagai pengkhianat. Ia lari ke Kalkhes dan meninggal dunia di situ pada tahun 322. Adapun ajaran-ajaran yang ditinggalkan Aristoteles itu ialah logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik, dan ekonomi. Tentang logika, ia mengajarkan proses pengambilan kesimpulan yang disebut silogisme, yang terdiri dari pernyataan dalam bagian mayor atau dalil umum, minor atau dalil khusus, dan kesimpulan. Aristoteles menyebut jiwa dengan psike. Menurut Aristoteles, bukan hanya manusia yang mempunyai jiwa, tapi semua makhluk yang hidup itu mempunyai jiwa. Aristoteles menolak dualisme Plato, karena menurut dia, jiwa dan tubuh itu adalah dua aspek yang berbeda dan substansinya yang sama pada manusia. Pada manusia tidak ada dua substansi seperti pada ajaran Plato. Menurut Aristoteles, jiwa akan binasa apabila tubuhnya atau badan mengalami kematian. Jiwa manusia seperti jiwa tumbuhan dan jiwa hewan tidak bersifat kekal. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah penjelasan keempat materi yang telah kami paparkan, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa keberadaan filsafat Yunani pada masa kelahirannya abad ke-600 sampai 300 sebelum Masehi menggambarkan adanya pengaruh yang kuat antara mitos dan logos. Mitologi merupakan suatu faktor yang mendahului filsafat dan mempersiapkan ke arah timbulnya pemikiran filosofis. Mitologi Yunani mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, tetapi jawaban-jawaban yang diberikan justru dalam bentuk mitos yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Filsafat di masa pra-Sokrates merupakan tahap pertama dalam filsafat Yunani, meskipun bukan merupakan filsafat murni, tetapi ia merupakan filsafat yang sesungguhnya. Sebaliknya, filsafat pra-Sokrates bukannya merupakan unit tertutup yang tidak berhubungan dengan pemikiran filosofis sesudahnya, tetapi merupakan persiapan bagi periode sesudahnya. Perhatian masa pra-Sokrates adalah alam atau kosmos. Pada masa sesudahnya, yakni Sokrates, perhatian bergeser pada manusia itu sendiri. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.